warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alda Pratami dari Prodi Mekanisasi Pertanian, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mulia Rahma Sintia, asal Prodi dari Mekanisasi Pertanian. Dan di sini kami akan membahas isu-isu yang sedang beredar. Yaitu kami di sini mengangkat tentang isu PCR yang menjadi syarat utama untuk perjalanan jauh, dan langsung kita akan bahas. Alda, kita kan udah pulang dari praktek nih, terus minggu depan kan kita udah libur prakteknya, ganti kelompok lain. Apakah kamu nggak mau pulang gitu ke Batu Raja? Kan ada ibu, bapak, teman saudara gitu. Mau sih pulang, tapi masalah itu ada di tes PCR-nya itu kan sekarang wajib tuh pakai PCR itu. Terus juga biayanya juga sekarang tuh masih mahal-mahal banget. Jadi kalau buat anak kosan agak berat gitu. Nah itu dia, gara-gara PCR jadi kan mahal tuh PCR harganya. Nah kamu jadi terkendala tuh mau pulang kampung. Kayak mana sih tanggapan kamu dak kalau tentang PCR ini sebagai syarat perjalanan? Kamu kan anak perantauan, kalau aku kan anak dari sini, dari Lampung. Ya ada sisi baik sama nggak baiknya sih menurut aku. Baiknya itu ya kita jadi lebih tahu kan kita itu terpapar virus apa enggak gitu. Terus yang nggak baiknya itu ada beberapa oknum gitu yang mengatasnamakan dari tim kesehatan, dan dia buka praktek sendiri gitu demi untuk keuntungannya dia pribadi. Jadi itu yang nggak baiknya. Terus dimahal-mahalin lagi. Karena itu sekarang sebagai syarat perjalanan PCR atau swab, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuka klinik-klinik ilegal bisa disebut, karena mereka tidak dari dokter atau dari mana, dan tidak ada surat edaran atau surat perintah bahwa boleh kita membuka klinik untuk swab atau itu. Oleh sebab itu, karena pemerintah ini udah menurunkan surat edaran tentang kalau mau perjalanan boleh tapi dengan syarat swab atau PCR, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang membuka klinik-klinik di pinggir jalan atau di mana, yang harganya agak rendah juga bisa atau agak tinggi tergantung mereka, yang padahal mereka itu tidak punya pengalaman sama sekali atau bukan dokter atau perawat yang emang udah disuruh atau yang emang udah berwenang lah untuk melakukan swab dan hasilnya akurat. Nah itu harusnya itu kan tugas pemerintah kita itu menindaklanjuti gitu, kayak oknum-oknum yang tadi Mulia bilang. Soalnya itu kalau misalnya dibiarin, makin bertambah banyak gitu yang mencari keuntungan di tengah pandemi ini. Kan kasihan tuh orang-orang yang nggak punya gitu kan. Terus juga katanya negara Indonesia ini negara hukum gitu kan, yang patuh pada hukum. Tapi kok ada kejadian kayak gini, ada masalah kayak gini, tapi mereka itu santai gitu, kayak menutup mata, menutup telinga gitu, nggak mau dengerin rakyat kecil kayak gini. Itu sih keluh kesahnya kalau ada swab PCR untuk sebagai syarat perjalanan kemana-mana gitu. Kalau itu bisa jadi sih, siapa tahu ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa bekerja sama, atau kita mencari pembelaan diri dengan membayar petugas atau apa. Karena dengan kita membuka klinik itu harus ada surat edaran tugas atau surat yang emang beneran di orang itu dipercaya untuk melakukan swab, tidak yang abal-abal itu. Iya sih Nur, mereka tuh kayak udah menyalahgunakan wewenang yang dikasih gitu loh. Jadi mereka meraih keuntungan buat mereka pribadi gitu kan di tengah penderitaan rakyat. Terus mereka itu masuk ke dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK, yang dinyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu bakalan dijerat penjara gitu. Mau tahu nggak sih Kenapa itu? katanya kemarin itu ada Menko dari Kemaritiman dan Investasi itu terlibat gitu dalam bisnis yang PCR kemarin. Jadi mereka mengambil, ya lagi-lagi mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri gitu. Kemudian belum baca sih kalau berita tentang itu. Emang kenapa tuh? Menurut yang aku baca sih,
Kalau menurut hukum keuangan, pemerintah itu bisa dianggap melanggar undang-undang jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari 3% dari PDB. Nah, waktu itu kan corona lagi meningkatnya nih. Jadi untuk menanggulangi COVID-19 itu diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari 3%. Sehingga untuk melakukan tindakan cepat, pemerintah membuat PPPU. Tapi ada sisi positifnya sih, kayak kita ini sebagai mahasiswa jadi kreatif gitu. Seperti ada di UGM nih, mahasiswanya kreatif dan mereka melahirkan tes genos untuk mendeteksi adanya tingkat virus corona yang masuk ke tubuh kita nih sebagai makhluk hidup lah. Dan ada juga dari Universitas Airlangga menciptakan 5 racikan obat untuk mengobati COVID atau corona ini sesuai dengan tingkat komplikasinya gitu. Tapi sekarang corona itu kan udah meningkat loh, karena kemarin itu kan sempat dilakukan PPKM itu yang sangat lumayan ketat sih menurut aku. Kayak di Jakarta kan kemarin itu udah lumayan berkurang juga jumlah yang terkena COVID gitu kan. Jadi pemerintahnya itu benar-benar menanggulangi lah kalau sekarang itu. Kayak bansos juga udah disebar gitu kemana-mana kan, dan juga lumayan merata gitu kan. Kalau menurut Mulia sendiri gimana kalau pemerintahan sendiri sekarang ini? Kalau menurut Mulia sih emang udah sekarang ini sudah kayak nggak 2020 atau 2019 sih, 2021 ini masyarakatnya sendiri sudah menyadari kalau bahayanya corona itu kayak mana, dan pemerintah juga berusaha pokoknya Indonesia ini bisa turun lah, karena setiap harinya pasti meningkat angka kematian, bukan yang kesembuhan. Tapi dengan adanya PPKM ini emang udah lumayan lah, pokoknya udah turun banget ini. Jadi kita emang udah patut apresiasi juga sih kerjanya pemerintah ini untuk saat ini. Dan sekarang juga kalau misalnya kita mau berpergian sudah nggak apa-apa sih nggak pakai surat PCR itu, tapi cuman untuk kayak jaraknya cuma antar kabupaten atau cuma kota. Tapi kalau untuk kayak ke pulau beda, kayak misalnya Sumatera ke Jawa, itu tetap emang harus pakai sih. Ya, kita juga harus, selain apresiasi pemerintah, kita juga harus mengapresiasi tuh warga kita sendiri kan, karena ya mereka sekarang udah mengerti gitu, udah paham seberapa bahayanya sih corona itu. Jadi ya bekerja sama itu udah bagus gitu kalau sekarang. Terus juga kayaknya sih nggak perlu lagi sih kalau yang PCR tadi, karena kan sekarang udah ada vaksin tuh, vaksin pertama, kedua, terus untuk tenaga kesehatan udah 3 kali vaksin. Jadi ya gitu sih, udah lumayan bagus sih. Iya bener itu, karena kita sebagai masyarakat juga harus, karena udah ada usaha gitu dari pemerintah mengadakan vaksin, dan kita harus melakukannya karena itu untuk kesehatan kita sendiri juga, untuk tidak ketularan orang lain, dan orang lain juga tidak bakal ketularan. Iya, terus juga jangan takut-takut lagi vaksin tuh kan, karena ada hoax kan, katanya di dalam vaksin itu ada microchips, terus juga katanya vaksin itu sebenarnya tuh Bisa mematikan. iya, bisa mematikan. Terus juga vaksin itu kan gratis tuh, tapi serba salah gitu, gratis dikira nih ada bahan campuran apa gitu. Terus kalau misalnya disuruh bayar, nanti dikiranya pemerintahnya lagi gitu yang mengambil keuntungan dari vaksin itu, padahal itu nggak sama sekali gitu kan. Jadi jangan takut lagi gitu buat vaksin kan, untuk kepentingan kita juga, kepentingan orang lain, kepentingan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta kan, biar tidak terpapar sama virus corona itu. Baiklah, sekian diskusi kami tentang bincang-bincang isu-isu kami tentang isu yang sedang beredar lah untuk saat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena di sini kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.